Jemaah sekalian, pada pertemuan kita yang lalu kita sudah sampai di surat At-Taubah ayat 70. Sudah sampai di surat At-Taubah ayat 70. Kita lihat di ayat 70, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'tihim naba'ul ladina min qablim qaumi Nuhin wa 'adin wa Thamuda wa qaumi Ibrahim wa ashabi Madyana wal muttafikati. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita penting selalu mengulang-ulangi sejarah. Dia mengulang-ulangi kejadian dalam sejarah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa orang yang selalu mengulang-ulangi kejadian dalam sejarah adalah orang yang tidak move on, ini bertentangan dengan semangat Al-Quran. Karena di sini kita lihat semangat Al-Quran justru mengingatkan kita, bahkan bertanya, alam ya'ti, bukankah telah datang kepada mereka? Dan ketika kita membaca Al-Quran, berarti kita selalu membaca. Kita mengulangi kembali peristiwa-peristiwa itu. Peristiwa tentang apa? Yaitu tentang kaum Nuh. Bagaimana kaum Nuh menghadapi kaumnya. Bagaimana Nuh menghadapi kaumnya. Diceritakan. Begitu juga dengan kaum Ad. Kaum Ad ini kepadanya diberikan Nabi Hud. Begitu juga dengan kaum Tsamud yang diberikan kepadanya Nabi Saleh. Jadi dalam Al-Quran diulang-ulangi beberapa kali cerita itu, bukan hanya satu tempat. Untuk apa? Allah ingin menjelaskan bahwa kejadian-kejadian masa lalu selalu harus diulang-ulangi, harus direproduksi dalam kesadaran kita. Selalu harus di-updating di dalam pikiran kita. Supaya kejadian itu jangan terulang kembali. Supaya kita juga bisa berpihak di tempat yang benar. Ketika Allah berbicara tentang kaum Nuh, tentu kita berpihak kepada Nabi Nuh, bukan kepada kaumnya yang durhaka. Ketika berbicara tentang kaum Ad, tentu kita berpihak kepada Nabi Hud, bukan kepada kaum Ad yang durhaka. Ketika berbicara tentang kaum Tsamud, tentu kita berpihak kepada Nabi Saleh, bukan kepada kaum Tsamud yang menyembelih ontanya Nabi Saleh. Wa kaum Ibrahim, begitu ya kaumnya Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim berhadapan-hadapan dengan Raja Namrud, tentu kita berada bersama dengan Nabi Ibrahim. Walaupun sangat sedikit. Walaupun kemudian terusir dari Babilonia. Begitu juga dengan ashabi Madian. Ketika Allah membicarakan dalam Al-Quran, kaum Madian bersama dengan Nabi Syuaib, tentu kita berpihak kepada Nabi Syuaib. Walaupun sangat-sangat sedikit. Begitu juga dengan wal muttafikati, kaum-kaum bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan, di mana mereka semua melawan orang-orang baik, orang soleh, para nabi dan rasul di antara mereka. Maka kejadian ini diulang-ulangi dalam Al-Quran, supaya kita manusia yang ada sekarang, yang sedang membaca Al-Quran, membaca kitab suci, bisa mengambil ibrah namanya. Bisa mengambil pelajaran. Jadi adalah tidak tepat kalau dikatakan bahwa mengulang-ulangi kejadian masa lalu adalah sebuah kesia-siaan. Di sini dikatakan, atathum rusuluhum bil bayinat. Maka dikatakan datang kepada mereka Rasul Tuhan mereka membawa kenyataan kebenaran. Artinya bahwa mereka tidak bisa menemukan kesalahan pada Nabi Nuh. Kita tidak bisa menemukan kesalahan pada Nabi Hud, pada Nabi Saleh, pada Nabi Ibrahim, pada Nabi Syuaib. Karena mereka datang dengan penjelasan yang benar-benar nyata. Famakan Allahu liyazlimahum. Bukan Allah menzalim mereka sehingga mereka binasa, walakin kanu anfusahum yazlimun, akan tetapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Baru kemudian wal mu'minuna wal mu'minatu. Jadi ini berbicara tentang dua kelompok ini. Kita juga berbicara tentang kelompok yang menganiaya orang-orang baik, yaitu al-munafiquna wal munafiqat. Ini ayat 75. Jadi ini 75, al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'din. Kemudian di sini di ayat 71 kebalikannya. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Kalau Bapak Ibu perhatikan apa perbedaannya? Selain penggunaan kata ini, kata mukmin, ya, mu'minina wal mu'minuna wal mu'minatu, ya. Juga ada kita lihat kata aulia di sini. Jadi kita menyaksikan di sini kata aulia. Ya, ini aulia.
Kalau di atas, di orang munafik tidak menyebut aulia, tapi mim ba'din. Ba'duhum mim ba'din ini, perhatikan. Jadi bedanya adalah di sini. Ya. Bedanya di sini. Kalau tadi disebutkan al-mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum auliya'u ba'din. Kalau di sini al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum mim ba'din. Apa bedanya antara mim ba'din dan auliya'u ba'din? Artinya bahwa orang munafik laki-laki dan munafik perempuan, ba'dun sebagian mereka berasal dari. Kata mereka berasal dari. Artinya karena saling mempengaruhi. Jadi orang munafik yang satu dipengaruhi oleh munafik yang lain. Jadi munafik laki-laki dan munafik perempuan, sebagian mereka berasal dari sebagian yang lain. Kalau orang mukmin tadinya bukan min, tetapi aulia. Jadi orang mukmin itu adalah aulia. Kenapa? Karena aslinya orang munafik itu sebetulnya tidak bisa untuk saling bantu-membantu sebetulnya. Mereka namanya munafik punya penyakit hati. Mereka nanti pada akhirnya bersekutu, berkompetisi di antara mereka, bersaing keras di antara mereka. Maka di sini katakan aulia. Jadi kalau tadi adalah min, sekarang aulia. Ya. Jadi kalau tadi itu adalah min, ya min. Nah sekarang bukan min lagi ya. Yang sekarang ini adalah aulia, jadi bukan min. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum auliya'u ba'din. Orang mukmin laki-laki, mukmin perempuan, ba'duhum sebagian mereka aulia, sekutu, berteman, saling melindungi di antara mereka. Jadi saling melindungi. Kalau tadi mim ba'din, ba'duhum mim ba'din. Kenapa? Karena namanya orang munafik punya penyakit hati, aslinya ya tidak bisa bersatu sebetulnya. Mereka bersatu karena menghadapi orang baik. Tapi begitu mereka menang, mereka akan ribut sendiri. Ya, makanya dikatakan ba'dhum mim ba'din, bukan aulia ba'din. Ya'muruna bil ma'rufi. Kalau orang mukmin, ya'muruna bil ma'rufi. Jadi penekanannya pada al-ma'rufi. Ya'muruna bil ma'rufi. Kalau tadi orang munafik adalah ya'muruna bil munkar ini. Ya'muruna bil munkar. Jadi kalau mereka adalah ya'muruna bil munkar. Jadi ya'muruna bil munkar. Ya, kalau orang beriman kebalikannya. Jadi kebalikannya yaitu ya'muruna bil ma'ruf. Jadi ya'muruna bil ma'ruf. Mereka memerintahkan al-ma'ruf. Jadi yang diperintahkan justru al-ma'ruf. Ya, ya'muruna bil ma'rufi. Bil ma'ruf. Mereka menyuruh, memotivasi orang untuk berbuat baik. Kalau mereka justru saling menyuruh untuk berbuat mungkar. Bahu-membahu menimbulkan kerusakan di muka bumi, menumpahkan darah. Wa yanhaun 'anil munkar. Orang mukmin mencegah manusia untuk berbuat mungkar. Jadi orang mukmin mencegah manusia berbuat mungkar. Ya. Tidak boleh berbuat mungkar. Jadi saling mengingatkan. Wa yanhaun 'anil munkar. Wa yuqimunas sholata. Wa yuqimunas sholat, baru kemudian mendirikan sholat. Kata mendirikan di sini menegakkan sebetulnya, menegakkan sholatnya. Tidak hanya sekedar melaksanakan, tetapi yuqimuna. Ya, yuqimunas sholata. Mereka mendirikan, menegakkan nilai-nilai sholatnya. Di dalam sholat ada takbir, hanya Allah yang besar. Dalam sholat ada syahadat. Dalam syahadat Allah menempatkan dirinya berdamping dengan Rasulullah Muhammad. Lalu setelah menyebut Muhammad ada selawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Jadi orang yang sholat pasti menghormati Muhammad dan keluarga Muhammad. Apa sebabnya? Karena yuqimunas shalah. Mereka mendirikan sholat. Ya, jadi mereka yuqimunas shalah. Mendirikan sholat. Wa yu'tunaz zakah. Dan juga mengeluarkan zakatnya. Kata wa yu'tunaz zakah, memberikan zakatnya, menunaikan zakatnya, menunjukkan yang bersangkutan itu menghargai hak orang lain. Karena dalam setiap aktivitas kita, pernah kita terangkan, tidak semua hasil keringat kita. Kalau kita nelayan, bukan kita yang tanam ikan di laut. Bukan kita yang ngisi air itu lautan. Kita datang ke sana, sudah ada airnya, sudah ada ikannya.
Modal kita hanya pancing dan perahu saja. Dengan demikian ikan dan laut itu bukan milik kita, bukan dari usaha kita, tetapi berasal dari Allah, maka ada hak Allah di sana, dan hak Allah minta diteruskan kepada hamba-hambanya yang tidak mampu. Baru kemudian wayuti'una Allah wa rasulah, dan tetap taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi wayuti'una Allah wa rasulah, taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itulah yang Allah akan rahmati. Jadi mereka itulah yang Allah akan rahmati, berikan rahmat kepadanya. Sayarhamuhumullah. Ya. Mereka itulah yang Allah akan rahmati. Ya. Mereka itu yang Allah akan rahmati. Sayarhamuhumullah. Jadi wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah. Innallaha azizun hakim. Karena sungguhnya Allah itu adalah azizun hakim. Aziz dan hakim. Allah maha perkasa, mulia, dan pada saat yang sama maha bijaksana. Jemaah sekalian, kata maha perkasa di sini dikaitkan dengan bijaksana adalah perkasa, tetapi keperkasaan yang melahirkan kemuliaan. Karena ada keperkasaan melahirkan misalnya otoritarianisme. Ada hakim menyebabkan hukum tidak ditegakkan. Nah, kalau ini bijaksana tetapi tidak menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum. Jadi aziz, dia perkasa, tetapi keperkasaannya membawa kepada kemuliaan. Hakim, dia hukum, tapi hukum yang membawa kepada kebijaksanaan. Jadi Allah itu adalah azizun hakim. Makanya jemaah sekalian, dalam kehidupan kita manusia juga harus perkasa, kuat, tetapi kekuatannya tidak digunakan untuk mengeksploitasi orang-orang yang lemah. Kekuasaannya atau kekuatannya tidak digunakan untuk menindas orang-orang yang tidak berdaya. Sebaliknya kekuatannya, kekuasaannya digunakan untuk melindungi yang lemah, untuk membela yang tidak berdaya. Lalu kemudian ilmunya itu adalah bersifat bijaksana. Nah, jadi jemaah sekalian, ini adalah orang mukmin. Jadi orang mukmin ciri-cirinya satu, auliya'u ba'dum auliya'u ba'din. Yang kedua, ya'muruna bil ma'ruf. Yang ketiga, yanhauna 'anil munkar. Kemudian salat, zakat, taat kepada Allah dan Rasul. Ya, jadi ciri-ciri orang beriman sederhana. Jadi tidak usah kita permasalahkan yang lain-lain. Yang penting orang itu benar-benar saling tolong-menolong. Jadi orang mukmin itu tolong-menolong satu sama lain. Kalau misalnya ada saudara-saudara muslim seperti di Palestina teraniaya, ya harus ditolong oleh yang lain. Karena dia lemah, dia tidak berdaya melawan Israel yang begitu kuat dan didukung oleh negara-negara kuat pula. Nah, maka harusnya orang mukmin itu ba'dhum auliya'u ba'din. Kalau tidak membantu Palestina, dipertanyakan ini sebetulnya pada diri mereka. Dipertanyakan tentang ini, ya. Dipertanyakan kemukminannya. Kenapa? Karena kalau orang mukmin ya ini dia. Jadi ini satu. Yang kedua adalah ya'muruna bil ma'ruf. Yang ketiga yanhauna 'anil munkar. Yang keempat yuqimunas shalah. Yang kelima zakat. Dan yang keenam taat kepada Allah dan Rasul. Jadi 6 ciri orang beriman ini. Yang pertama aulia, saling melindungi, bersekutu. Kemudian yang kedua adalah ya'muruna bil ma'ruf, menganjurkan, memotivasi, mendorong untuk berbuat ma'ruf. Yang ketiga, mencegah orang dari kemungkaran. Yang keempat adalah yuqimunas shalah, menegakkan nilai-nilai salat. Terus kemudian memperhatikan orang yang tidak mampu, yu'tunaz zakah. Baru kemudian tetap taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah mengatakan, ulaika sayarhamuhumullah. Wa'adallahul mu'minina. Wa'adallahul mu'minina. Allah menjanjikan kepada orang mukmin laki-laki dan perempuan. Jadi Allah menjanjikan kepada orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat. Jadi wa'ada ini adalah janji Allah. Ini adalah wa'adallah, janji Allah. Kepada siapa? Al-mu'minina wal mu'minat. Kepada orang beriman dan beriman laki-laki dan perempuan. Jadi sama saja. Jadi artinya mukmin dalam Islam itu tidak bias gender, baik laki-laki ataupun perempuan, yang penting beriman, tidak melihat jenis kelamin. Apa yang Allah janjikan kepada mereka? Jannatin. Allah janjikan kepada mereka sorga. Jadi Allah janjikan kepada mereka jannatin, sorga.
tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kenapa disebutkan mengalir di bawahnya sungai-sungai? Karena mengalir itu artinya amal jariyah. Jadi tajri ini adalah jari, dari kata ini tajri satu kata dengan amal jariyah. Jadi sungai-sungai mengalir itu adalah amal jariyah yang kita lakukan di dunia, mengalir sampai di sana. Jadi artinya Allah yang menjelaskan bahwa orang mukmin itu seperti ini tadi, ini semuanya mendatangkan jariyah. Saling melindungi satu sama lain, melahirkan jariyah. Jadi kalau kita melindungi yang lain, orang lain selamat, setiap ibadahnya kita dapat. Misalnya menganjurkan kepada kebaikan, orang itu melakukan kebaikan, maka kita yang pertama menganjurkannya, memintanya melakukan kebaikan, kita dapat. Begitu juga kemungkaran. Begitu ada orang melakukan kemungkaran, misalnya ada orang, mohon maaf, misalnya ingin membunuh orang lain, dan kita hentikan, maka orang yang tidak dibunuh itu, orang yang harusnya dibunuh itu dan tidak dibunuh, maka setiap dia beribadah, kita dapat bagian daripadanya. Yang ingin membunuh juga tadi, dan tidak jadi membunuh, ketika dia beribadah kita dapat. Kenapa? Dia terselamatkan dari kezaliman, karena kita melakukan perbuatan yang nahyun 'anil munkar. Kemudian wa yuqimuna shalah, menegakkan salat. Wa yutuna zakat, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya berdasarkan ini tadinya, orang beriman itu melahirkan namanya tajri, ya, melahirkan tajri di sini, ya. Melahirkan tajri, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi kata-kata tajri min tahtihal anhar, sungai-sungai. Jadi sungai itu mengalir dari mana? Dari dunia. Ya, tahtiha al-anhar, sungai-sungai. Mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, selama-lamanya di sana. Kenapa? Karena dunia di sana, di alam di sana tidak berubah lagi. Ya, khalidina fiha, tidak berubah lagi. Wa masakin atau ibatan, mereka dapatkan tempat yang baik. Mereka mendapatkan tempat yang indah, thayyibah. Nah, kenapa mereka mendapatkan masakin atau ibatan? Perhatikan juga sekalian di sini, ya. Perhatikan ini, masakina thayyibatan. Kenapa ada thayyibatan di sini? Karena di dunia dia ikut pada pohon yang thayyibah. Kita sudah terangkan di dunia ini pohon itu cuma dua macam saja, ya. Di dunia cuma dua macam saja. Ada thayyibah dan ada khabithah. Ada pohon yang thayyibah, ada pohon yang khabithah. Ya. Nah, sekarang orang itu di dunia ikut pada pihak yang bersifat thayyibah, suci. Ya, jadi kita harus ikut pada thayyibah yang suci. Ya. Jadi wa masakina thayyibatan. Mendapatkan tempat yang thayyibah karena di dunia selalu bersama dengan orang-orang yang thayyib. Makanya jemaah sekalian, kalau kita sholat, kita didahului dengan bersuci, supaya kita menandakan kita ikut kepada orang yang suci. Bersuci menunjukkan kita ingin bersama dengan orang suci. Jadi wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Mereka berada di dalam surga Aden. Jadi mereka berada di dalam jannati adn, surga Aden. Wa ridwanun min Allah, dan mereka mendapatkan ridha dari Allah SWT yang besar. Jadi dapat ridha yang besar. Jadi satu ridwan, yang kedua adalah akbar. Jadi ridwanun minallahi, dapatkan ridha dari Allah, akbar yang besar. Jadi waridwanun minallahi akbar. Ridha dari Allah dan besar. Dzalika huwal fawzul azim. Inilah keberuntungan yang besar. Inilah keberuntungan yang sesungguhnya. Inilah profit yang sesungguhnya. Kalau di dunia bukan profit yang sesungguhnya, karena profit yang di dunia kita akan tinggalkan. Jadi berdasarkan ayat ini, Allah mengatakan itulah profit yang sesungguhnya. Ya, dzalika, itulah huwal fawzul azim. Keberuntungan ataukah profit yang sebesar, yang sesungguhnya, profit yang besar. Kalau di dunia kita berdagang, kita untung misalnya modalnya 100, untung 20, 120, maka kemudian yang 20 cepat atau lambat akan meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan dia. Tapi kalau ini enggak, dia tidak akan meninggalkan kita dan kita tidak lagi meninggalkan dia. Apa sebabnya? Khalidina, kekal di sana. Ya, ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Jahidil kuffara wal munafiqina waghlud alaihim. Di sini kata-kata jahid diterjemahkan perangilah, sebetulnya tidak begitu tepat, ya. Jadi kata-kata jahid artinya bersungguh-sungguhlah, ya, mengisolasi, mempersempit, ya, kayak kita di Indonesia misalnya
sebagai bangsa tentu kita harus bersungguh-sungguh memerangi misalnya peredaran narkoba, mempersempit ruang geraknya. Kalau kita belum mampu menghilangkannya secara sempurna, paling tidak kita bahu-membahu dengan aparat pemerintah, keamanan, mempersempit ruang geraknya. Apa sebabnya? Karena kalau enggak berbahaya, mempengaruhi semua anak-anak muda, maka generasi Indonesia berikutnya bisa rusak. Maka kata jahid di sini, jahada itu artinya bersungguh-sungguh. Maka dikatakan jahid bersungguh-sungguhlah dalam menghadapi al-kufar, kekufuran. Jadi menghadapi kekufuran. Karena kalau kita artikan di sini perahilah orang kafir dan munafik, lalu kemudian kita sendiri menentukan disebut kafir itu bukan orang Islam, munafik kerjasama dengan yang berbeda kelompok dengan kita, maka terjadi perang saudara. Apa sebabnya? Kita memerangi orang non-Islam, kita memerangi orang Islam yang kita anggap tidak merupakan bagian dari kelompok kita. Jadi oleh sebab itulah kata jahid di sini adalah perangilah mereka, artinya bersungguh-sungguhlah memperkecil siapa al-kufar ini? Orang-orang yang menimbulkan kemungkaran tadi. Jadi al-kufar itu siapa saja yang melakukan kemungkaran. Al-munafik adalah siapa saja yang membantu terwujudnya kemungkaran itu. Kelihatannya orang mukmin, kelihatannya orang baik, tetapi diam-diam membantu terwujudnya kemungkaran itu. Diam-diam menghalangi terwujudnya kebaikan itu. Karena orang mukmin tadi adalah ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Sedangkan orang munafik adalah ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Ya. Jadi ini adalah berkaitan dengan al-ma'ruf dan al-munkar. Apa itu al-munkar? Kita sudah terangkan. Sesuatu yang sifatnya universal. Berarti kita sampaikan kita tidak ingin diganggu. Tentu orang lain tidak mau diganggu juga. Maka yang disebut perbuatan kufar itu adalah perbuatan-perbuatan kita yang mengganggu hak-hak kehidupan orang lain. Jadi al-kufara, jadi jahidil kufara wal munafiqina. Maka wahai Nabi, ini dipanggil kepada Nabi, jadi artinya ada tugas kenabian di sini. Ya. Di situ ada tugas kenabian. Ya, kata-kata jahidil kufara. Ya. Ya ayuhan Nabi, jahidil kufara. Ya. Jahidil kufara. Perangilah jahidil kufara di sini, jahidil kufara. Ya. Wahai Nabi, jahidil kufara wal munafiqina. Ya. Al-kufara wal munafiqina. Ya. Al-munafiqina dan juga al-kufara. Jahidil kufara wal munafiqina. Yang dipanggil adalah Nabi. Ya. Jadi artinya ini tugas kenabian. Jadi tugas kenabian itu adalah menghentikan kekufuran dan kemunafikan. Jadi ketika Nabi bersifat kooperatif kepada kekufuran dan kemunafikan, dia tidak menjalankan tugas kenabian. Jadi siapa saja yang berdiri tegar menghadapi kekufuran dan kemunafikan, maka menjalankan tugas-tugas kenabian. Jadi ya ayuhan Nabi jahidil kuffar wal munafiqin waghlud alaihim. Bersikap tegaslah kepada mereka. Jadi waghlud alaihim. Bersikap tegaslah kepada mereka. Ya. Bersikap tegas. Waghlud itu tegas. Artinya tidak boleh bersifat kooperatif. Kenapa? Karena nanti akan merusak. Jadi kalau misalnya dia terhukum, ya dia harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku yang maksimal. Kalau tidak, nanti akan semakin rusak. Bapak, Ibu mengikuti berita-berita, tingkat kriminalitas kalau kita baca itu meningkat. Ya, hampir setiap hari kita membaca berita pembunuhan, ya, pemerkosaan dan sebagainya. Setiap hari kita mendengarkan. Apa sebabnya? Karena tadi diantaranya juga adalah hukum yang tidak terlalu maksimal, tidak maksimal. Jadi Al-Quran mengatakan waghlud alaihim, ya tegaslah kepada mereka. Apa sebabnya? Mereka nantinya adalah tempatnya neraka jahanam. Jadi ma'wahum jahannam, tempat mereka adalah neraka jahanam. Ya. Tempat mereka neraka jahanam, wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Wa bi'sal masir. Ya. Kemudian yahlifuna billahi ma qalu. Orang-orang yang kerjanya menyakiti hati Allah, siapa yang kita bicarakan ini? Masih ingat Pak Ustaz sekalian? Yang kita bicarakan adalah orang-orang yang mengatakan kepada Nabi, wahai Nabi, berbuat adillah. Jadi sebelum innamas shadaqatu di ayat 60, kita bicara sebelumnya dengan adanya orang-orang yang menyakiti hati Nabi dengan mengatakan, wahai Nabi, bersikap adillah. Nah,
Di sini dikatakan yahlifuna billahi ma qalu. Setelah dia di cross check, mereka bersumpah yahlifuna. Mereka bersumpah atas nama Allah. Yahlifuna billah. Mereka bersumpah atas nama Allah. Mengatakan apa? Ma qalu. Mereka mengatakan kami tidak pernah mengatakan. Jadi ma qalu, mereka mengatakan mereka tidak melakukannya. Padahal Allah mengatakan walaqad qalu kalimatal kufri. Sungguh telah mereka mengucapkan kata-kata kekufuran. Jadi jemaah sekalian, apa yang bisa kita tangkap di sini ya? Yang bisa kita tangkap di sini bahwa yang namanya al-kufri itu tidak selamanya harus agama. Tapi kata-kata, ini kalimatan itu perkataan. Jadi perkataan yang menyakiti orang, perkataan yang meruntuhkan kehormatan orang lain, itu sudah termasuk kalimat kekufuran. Jadi kita ulangi, yang namanya kekufuran tidak selamanya agamanya berubah. Bisa saja cuma kata-kata, ini kalimat. Dan di sini menggunakan kata-kata qalu. Ya, ini perhatikan ada kata qalu. Ya. Jadi ada kata qalu, mereka mengatakan walaqad qalu kalimatal kufri. Mereka sungguh mengucapkan kata-kata al-kufri. Ya, memang dia masih Islam, tetapi kata-katanya itu adalah tidak ada bedanya dan orang tidak mengenal Islam. Wa kafaru ba'da islamihim, mereka itulah sebetulnya kafaru. Nah, yang disebut kafaru ba'da islamihim di sini jemaah sekalian apa? Ya, bukan berarti keluar dari Islam. Kalau kita lihat pada zaman Nabi kan sangat sedikit orang seperti itu. Sedangkan di sini menggunakan bentuk jamak, ya. Bentuk ini jamak. Kafaru. Wa kafaru, dan mereka kafaru, mereka menutup diri ba'da islamihim, setelah mereka menyatakan keislamannya, ba'da islamihim, ya. Jadi wa kafaru ba'da islamihim. Jadi setelah Islam, karena Islam namanya damai sebetulnya. Jadi setelah yang bersangkutan menjadi pengganggu tatanan sosial, menjadi penyebab terjadinya social disorder, maka yang bersangkutan disebutkan kafaru ba'da islamihim. Wa hammu bima lam yanalu, dan mereka menginginkan, mereka sangat berharap. Apa mereka harapkan? Yaitu kekalahan Nabi, kehancuran Islam. Ya, wahammu bima lam yanalu. Mereka pengen sekali mendapatkan apa yang sesungguhnya mereka tidak bisa capai. Wahammu bima lam yanalu. Mereka pengen sekali sesuatu yang tidak bisa mereka capai. Ya, kalau bahasa kitanya nafsu besar, tenaga kurang. Mereka pengen sekali menggulingkan pemerintahan Nabi Muhammad di Madinah. Dan mereka tidak sanggup melakukannya. Apa sebabnya? Karena Nabi telah membuat strategi sedemikian rupa, membuat di antara mereka sendiri akhirnya kemudian terpecah belah. Sehingga wahammu bima lam yanalu, mereka pengen sekali mendapatkan sesuatu yang tidak mereka bisa capai. Wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlih. Ya. Wa ma naqamu illa, dan mereka itu naqamu illa, mereka itu menjadi tercela kecuali an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlih. Jadi wa ma naqamu, ya, mereka mereka ingin menghindari ketercelaan. Ya, mana mereka tidak ingin tercela. Padahal itu tidak bisa kecuali. Nah, ini kecuali. Ya, kecuali kalau apa? Aghnahumullah, kecuali kalau Allah SWT membuat mereka ini. Kecuali kalau Rasulullah, Allah aghnahum min fadli karunianya. Jadi kecuali kalau Allah SWT, ya. Jadi illa an aghnahum, aghna itu mencukupkan, memberikan kepada mereka, Allah memberikan kepada mereka dan Rasulnya min fadli karunianya. Jadi kecuali kalau Allah berikan karunia kepada mereka. Jadi illa an aghnahumullah. Jadi karunia ini tidak bisa kita dapatkan kalau bukan dari Allah. Jadi penekanannya di sini Pak Bu sekalian, yang namanya karunia, fadl, tidak bisa kita dapatkan kalau bukan dari Allah dan bukan dari Rasul. Ya. Bagaimana caranya? Ya kita melapangkan dada kita untuk banyak bermuajahah dan kemudian berdoa, berzikir, mengingat Allah SWT dan Rasulnya. Kepada Allah kita berdoa, kepada Rasul kita berselawat. Jadi kepada Allah kita banyak berdoa, menyampaikan kita punya munajat, dan kepada Rasul kita banyak berselawat. Maka Allah SWT akan memberikan kepada kita kemuliaan karunia-Nya. Jadi kita tidak bisa dapatkan karunia kalau bukan datang dari Allah Rabbul Alamin.
Baru kemudian fa in yatubu yaku khairal lahum. Nah, jadi karena mereka tadi telah melakukan perbuatan mencela Nabi, lalu kemudian tidak ada cara lain kecuali yang bersangkutan itu mau bertobat. Jadi selama mereka tidak bertobat, maka tidak mungkin. Ya, harus taubat, ya tubuh. Ya, fa in yatubu yaku khairal lahum, barulah baik bagi mereka. Jadi hanya dengan bertobat sajalah baru baik bagi mereka. Yaku khairal lahum. Barulah baik bagi mereka. Wa in yatawallaw, tapi kalau mereka berpaling lagi setelah itu kemudian balik lagi seperti semula. Jadi ayat ini mengasumsikan bahwa ada orang yang kelihatannya tadinya bertobat tapi kemudian berbalik lagi yatawallaw. Ya. Apa yang terjadi kalau mereka berbalik lagi? Yu'adzibuhumullah adzaban alima. Allah menjanjikan kepada mereka Allah akan mengadabnya dengan adab yang pedih. Ya. Yu'adzibuhumullahu adzaban alima. Adab yang pedih. Di mana? Di akhirat, bukan. Fid dunia wal akhirah. Dia akan diazab di dunia dan di akhirat. Ya. Dia akan diazab fid dunia wal akhirah. Diazab di dunia dan diazab di akhirat. Jadi bukan hanya di dunia, di akhirat, tapi di dunia juga. Jadi orang seperti ini akan dihinakan nanti di dunia. Dihinakan juga nanti di akhirat. Wa ma lahum fil ardi min waliin wala nasir. Bahkan di bumi ini pun tidak bisa lari. Mereka tidak punya wali. Jadi di bumi ini mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi malahum fil ardi. Ya, malahum fil ardi min waliin, tidak ada wali mereka, waliin. Wala nasir, dan tidak ada penolong mereka di dunia. Jadi malahum fil ardi min waliin wala nasir. Pertolongan, perlindungan hanya bisa didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya peradaban dulu itu pada hancur semuanya. Dinasti Umayyah hanya bertahan 79 tahun. Hancur. Dinasti Abbasiyah kurang lebih 200 tahun. Hancur. Begitu seterusnya. Sampai sekarang kita saksikan dinasti-dinasti itu semuanya jatuh satu persatu. Kalau mereka itu adalah kebenaran, tentu mereka tidak mungkin terkalahkan oleh kebatilan. Ya. Ingat, kebenaran tidak mungkin terkalahkan oleh kebatilan. Kenapa? Ya, Al-Quran mengatakan qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Buktinya Nabi di Madinah tidak ada yang bisa mengalahkannya. Innal batila kana zahuqa. Wa minhum man ahadallaha. Dan di antara mereka ada yang berjanji kepada Allah. Jadi ini menjelaskan karakter-karakter. Jadi kita lihat tadi pertama karakter kemunafikan. Berlawanan face to face dengan karakter mukmin. Ya, kemunafikan diantaranya ya ada di sekitar Nabi. Bahkan berjanji mereka tidak pernah mencela Nabi, tapi terekam dalam Al-Quran bahwa mereka mengatakan kepada Nabi, ya dalam hadis juga direkam, mereka mengatakan kepada Nabi berbuat adillah. Ya. Nah, kemudian ada lagi di antara mereka, ini karakter lain lagi. Wa minhum man ahadallah. Dan ada juga di antara mereka yang bersumpah dengan menyebut nama Allah. Jadi wa minhum di antara mereka man ahada. Mereka berjanji kepada Allah. Jadi ahadallahu. Ini ahadallah. Ya, apa kata mereka janjinya kepada Allah? Lain atana min fadli. Seandainya Tuhan engkau berikan kepada kami. Lain atana. Seandainya dia Allah memberikan kepada kami min fadli karunia-Nya. Karunia yang dimaksud di sini adalah kekayaan. Kalau Allah berikan kepada kami kekayaan, apa kata mereka? Lanasaddaqanna. Jadi ini namanya mirip dengan berapa namanya berkata bahwa saya akan bernazar ya, bernazar. Ya, tapi ini adalah disampaikan kepada orang, jadi berjanji sebetulnya kepada orang, kepada Nabi. Apa kata mereka? Lanasaddaqanna. Lain atana min fadli. Kalau nanti kami punya harta, kami punya karunia, lanasaddaqanna, kami akan bersedekah. Ya. Jadi, dan saya kira karakter seperti ini ada di mana-mana. Ya, di mana-mana ada seperti ini. Sebelum punya apa-apa berjanji, ya Allah, nanti kalau saya punya rezeki saya akan bersedekah. Ya, apalagi nanti kalau saya rezeki saya akan melakukan amal-amal saleh. Ya, lanakunanna minas salihin. Saya akan melakukan amal-amal saleh. Ya. Lanakunanna minas salihin. Lanakunanna minas salihin. Tapi apa yang terjadi? Ini Allah sendiri mengatakan,
falamma atahum, tatkala Allah memberikan kepada mereka min fadli karunia-Nya, bakhilu bihi, tiba-tiba mereka pelitnya tidak ketulungan. Wa tawallau, dan berpaling. Wa hum muradu, sambil berbelakang. Coba. Jadi begitu Allah berikan kepadanya karunia, tiba-tiba mereka lupa daratan. Falamma atahum, Allah berikan kepada mereka min fadlihi, karunia-Nya, tiba-tiba mereka bakhilu. Tiba-tiba mereka bakhilnya tidak ketulungan. Ya. Tiba-tiba mereka bakhilu. Jadi kita lihat jemaah sekalian berbahagia, kata bakhilu di sini harus kita camkan. Ya, jadi bakhilu, ini bakhilu. Ya. Jadi bakhilu. Ya. Jadi kata bakhilu di sini kita berikan catatan. Ya. Bakhilu. Tiba-tiba mereka bakhil. Tiba-tiba mereka itu adalah bakhilnya tidak ketulungan. Ya. Tiba-tiba mereka bakhil. Ya, bakhilu, pelit. Ketika mereka dulu tidak punya apa-apa, mereka bersumpah, berjanji. Begitu Allah berikan kepadanya apa-apa, tiba-tiba mereka semuanya bakhil. Ya, jadi ini jemaah sekalian berbahagia, diceritakan dalam Al-Quran hal-hal seperti ini. Ya. Kemudian, bakhilu bihi, mereka tiba-tiba bakhil dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Bakhilu. Ya. Wa tawallau, dan kemudian mereka berpaling. Seakan-akan lupa dengan apa yang disampaikan sebelumnya. Jadi tiba-tiba watawallau wa hum mu'ridun, dan mereka berpaling. Ya, mu'ridun. Mereka tiba-tiba seperti lupa. Apa kata Allah? Fa'akabahum nifaqa, maka orang seperti itu akan ditimpakan kepada mereka sifat kemunafikan. Nah, jadi jemaah sekalian, sifat kemunafikan itu muncul dari hal-hal seperti itu. Terlalu mudah berkata sesuatu tapi tidak bisa menepatinya. Nah, Allah mengatakan fa'akabahum. Fa'akabahum, Allah kemudian menimpakan kepada mereka akabahum apa? Sifat nifakan. Sifat kemunafikan. Ini nifaqa. Ya, nifak itu sifat munafik. Ya. Di mana letaknya? Fi qulubihim, di dalam kalbu mereka. Jadi sifat seperti itu letaknya di dalam kalbu. Ya. Fi qulubihim. Ya. Jadi yang namanya nifak itu jemaah sekalian adalah tempatnya di kalbu. Ya, ini di kalbu. Jadi nifak itu tempatnya di dalam kalbu. Fa'akabahum nifakan fi qulubihim. Sampai kapan? Ila yaumi yalqauna. Penyakit seperti ini bisa terbawa sampai mati, sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti mereka akan membawanya sampai di hadapan Allah Rabbul Alamin. Bima akhlafullaha ma wa'aduhu. Ya, ini kata-kata bima, jemaah sekalian kalau perhatikan ini adalah kata bima. Itu artinya disebabkan oleh. Jadi bima disebabkan oleh. Ya. Bima disebabkan oleh apa? Akhlafu, karena mereka mengingkari. Jadi mereka gampang sekali mengingkari apa yang Allah janjikan kepada mereka. Bima akhlafullah, karena mereka memungkiri Allah. Maksudnya ingkar kepada Allah. Ma'ahaduhu, apa yang sudah dijanjikan sebelumnya. Ma'ahaduhu, ma'wa'aduhu, apa yang dia sudah janjikan, dia katakan sebelumnya. Apa janjinya sebelumnya? Ya, di atas ini. Dia mengatakan, ya, lain atana min fadli lanasaddaqanna. Kalau kami mendapatkan karunia dari Allah, kami akan bersedekah. Walanakunana minas sholihin, dan kami akan melakukan amal-amal saleh. Kalau bahasa sekarangnya, saya belum bisa sekarang mengaji Pak Ustadz, kira-kira gitulah. Nanti kalau saya sudah pulang banyak rezeki, ya, saya akan mengaji juga. Pernyataan ini berbahaya. Kenapa? Satu, belum tentu dia bisa hidup lebih lama. Yang kedua, berdasarkan ayat ini, banyak orang yang berkata itu ternyata tidak bisa. Jadi Pak, kapan kita harus ngaji? Kapan kita harus belajar agama? Pada saat kita sudah mulai sadar. Begitu kita sadar, harus dilakukan. Kenapa? Begitu menunda, kita tidak tahu umur kita. Yang kedua, bisa saja semakin lama kita menunda, semakin kita menjauh, semakin banyak penyakit yang muncul dalam hati kita, yang kemudian disebut dengan nifaqa. Fa'aqabahum nifakan fi qulubihim ila yaumi yalqauna, bima disebabkan karena akhlafullaha ma wa'aduhu. Satu, ini bimanya ini satu. Yang kedua, bima yang kedua. Bima yang kedua ini. Wa bima kanu yaksibun, karena mereka berdusta. Ya. Jadi bima yang kedua adalah karena mereka berdusta, yaksibun. Ya. Jadi karena mereka berdusta. Ya.
Nah, jadi pertama adalah karena mereka memungkiri, ingkar akan janjinya kepada Allah. Yang kedua, berdusta. Jadi dua penyakit ini jemaah sekalian. Akhlafullah ma wa'aduhu wa bima kanu yaksibun. Sebetulnya hampir sama nih, begitu dia tidak menunaikan janjinya kepada Allah, ya hakikatnya berdusta. Tidak tanggung-tanggung, yang didustakan, yang didustai adalah Allah. Jadi inilah ikhwal daripada penyakit. Jadi ikhwal daripada penyakit manusia adalah yaksibun, dan yang kedua adalah akhlafullah. Ya. Dua hal ini. Kemudian alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum. Nah, jemaah sekalian, seandainya pun ini tadi janji kita di sini tidak ini, lain atana min fadlihi, seandainya pun janji kita di situ adalah tidak terucap, ini lain atana, seandainya kami mendapatkan karunia, kami akan bersedekah, lanasaddaqanna walanakunanna minas sholihin, dan kami menjadi orang soleh. Seandainya pun tidak terdengarkan oleh orang lain, apa kata Allah? Alam ya'lam, apakah mereka tidak ngerti? Alam ya'lamu, apakah mereka tidak mengetahui? Ya, alam ya'lam, apakah mereka tidak mengetahui? Annallah, sesungguhnya Allah, ya. Apakah mereka tidak mengetahui? Ya. Alam ya'lam. Annallah, sesungguhnya Allah, ya'lamu sirrahum. Allah tahu sir. Sini muncul kata sir. Ya. Wa najwahum, dan bisikan-bisikan mereka. Jadi najwahum. Jadi ada sir, rahasia, dan ada najwa, bisikan. Kalau sir hanya kita yang tahu. Kalau najwa sudah ada yang orang lain tahu. Satu atau dua orang kita bisikin. Jadi kalau sir hanya dalam bentuk benak. Kalau najwa sudah kita sampaikan kepada orang lain walaupun dalam keadaan terbatas, dalam jumlah yang sangat terbatas. Ya, jadi Allah mengatakan sirrahum wa najwahum. Bahkan wa annallaha, dan sesungguhnya Allah Allamul ghuyub. Allah tahu semua yang gaib-gaib. Allah tahu semua rahasia yang gaib, al-ghuyub. Ya. Jadi annallahnya Bapak sekalian bisa lihat dua kali muncul di sini. Ya. Yang pertama adalah ini, annallaha ya'lamu. Ya. Baru kemudian di sini annallah muncul lagi di sini. Ya. Jadi annallaha ya'lamu, annallaha allamu. Ya. Sungguhnya Allah Maha mengetahui al-ghuyub. Alam mengetahui al-ghuyub, yang gaib-gaib. Allah tahu sirrahum, artinya bahkan yang kita tidak benakin, yang kita tidak pikirkan, yang kita tidak bisikkan kepada orang pun Allah tahu. Apa yang tidak terjangkau oleh panca indera kita, bahkan apa yang tidak terjangkau oleh akal pikiran kita, Allah tahu. Annallah allamul ghuyub. Apa yang bisa kita tangkap dari semuanya ini jemaah sekalian? Menunjukkan pentingnya kita selalu membuat jiwa kita itu hanya berpikir yang baik-baik saja. Ya, hanya berpikir yang baik-baik saja. Kita jangan berpikir sesuatu yang tidak mungkin kita capai, yang tidak mungkin kita lakukan. Jadi kita berpikir satu yang baik-baik tentang orang lain. Kenapa? Karena kalau kita berpikir tentang yang buruk, Allah tahu sir kita. Kalau kita berbisik kepada seseorang tentang keburukan orang lain, Allah tahu najwa kita. Yang ketiga, kalau kita selalu berpikir buruk, maka kemudian Allah tahu. Bahkan kalau kita tidak pernah berbicara tentang hal-hal yang bersifat gaib, Allah juga tahu. Kenapa? Karena yang gaib, yang kita gaibkan atau yang gaib bagi kita juga Allah tahu. Jadi wa annallaha allamul ghuyub. Allah tahu yang gaib-gaib. Ya, jadi jemaah sekalian, kalau kita lihat ini tidak ada tempat untuk melarikan diri. Jadi caranya adalah satu, jangan pernah mengisi pikirannya dengan hal-hal yang buruk. Kenapa? Allah tahu semuanya. Marilah kita terhadap orang lain berpikir baik. Terhadap apapun juga berpikir baik. Kapan kita tidak berpikir baik orang itu? Apabila sudah terjadi. Misalnya orang itu sudah ketahuan misalnya nabrak orang. Kan bukan berpikir buruk namanya. Kenapa? Sudah fakta namanya, jadi fakta. Jadi kalau sudah menjadi fakta kenyataan, sudah menjadi fakta hukum namanya,
ya tentu bukan lagi berpikir buruk karena sudah begitu adanya. Ya, jadi itu bukan bukan berpikir. Namanya berpikir buruk itu hanya mereka-reka, pikiran kita mereka-reka. Itu namanya berpikir buruk. Jadi berpikir buruk itu adalah mereka-reka. Yang kedua adalah kalau kita tidak mampu menunaikan sesuatu, jangan berpikir melakukan sesuatu. Kenapa? Karena akan mengikat kita. Seperti tadi dikatakan di sini, kalau kami dapatkan sesuatu, ya ini lain atana min fadli, kalau Allah memberikan kepada kami karunia-Nya, kami akan bersedekah. Nah, jadi lalu apa yang kita lakukan? Berdoalah kepada Allah SWT supaya diberikan karunia dan kemampuan untuk menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak orang lain yang ada pada dirinya. Kita berdoa supaya apa? Jangan mengandalkan itu pada kita. Yang mengatakan saya akan. Ya Allah, berikanlah karuniamu kepada kami. Rabbana hablana. Kita meminta sesuatu karunia dari Allah. Jadi ada kata-kata Rabbana la tuzigh qulubana. Jadi sampai pada tingkat ya Allah, janganlah Engkau memalingkan hati kami. Ya, jadi kita merasa tidak mampu menjaga hati kita kecuali dengan melibatkan Allah. Sehingga kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana ingat. Ya. Jadi Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan. Jadi Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, setelah mendapatkan hidayah, petunjuk. Jadi setelah kita mendapatkan petunjuk, berada jalan yang baik, jangan pernah mengatakan kita bisa istiqamah. Karena kalau kita sudah berpikir begitu, itu berbahaya. Itu bisa kita kemudian suatu saat terlemahkan. Kenapa? Karena kalau begitu sudah ada unsur takabur pada diri kita. Semuanya bisa dimungkinkan kalau ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi orang beriman, Allah itu adalah walinya, Allah itu adalah nasirnya, penolongnya. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah itu adalah maula, pelindung yang baik, dan ni'man nasir, dan dia adalah sebaik-baik pemberi pertolongan. Jadi kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita merasa benar-benar tidak berdaya. La haula wala quwata illa billah. Kemudian alladzina yalmizunal muttawwi'ina minal mu'minina fis shadaqati. Orang-orang, ya, jadi ini sudah berapa ini tadi di atas? Ya. Ini adalah orang-orang yang tadi ditimpakan kepada mereka penyakit nifak, ya. Yaitu orang-orang yang gampang tadi membuat janji, ya. Kemudian mereka bakhil, lalu kemudian ini dikatakan lagi mereka mencelah. Jadi mereka tadi di atas sudah pelit, bakhilu, tadi ada kata-kata bakhilu tadi. Ya, ini tadi ada bakhilu, ini bakhilu, ini. Bakhilu, mereka bakhil. Selain mereka bakhil, apa kata Allah? Ya. Di sini dikatakan, ya, mereka juga mencela orang yang melakukan sedekah. Ya. Jadi alladzina yalmizuna al-muttawwa'ina. Orang-orang yang mencelah. Jadi dia mencelah. Ya. Jadi kata-kata di situ adalah mencelah, yalmizuna, mencelah. Ya. Jadi dia mencela di sini. Ya. Yalmizuna. Jadi yalmizuna siapa yang dicela? Al-muttawwi'ina. Jadi al-muttawwi'ina. Muttawwi'ina itu ingat kata-kata salat tatawwu, ya, sukarela. Jadi kalau kita salat sunat namanya salat tatawwu, sukarela. Jadi mereka mencela orang yang dengan sukarela bersedekah, ya. Dari mana mereka itu? Minal mu'minina, dari orang mukmin. Ya, dari kalangan orang mukmin. Dalam hal apa mereka bersukarela? Fis sadaqah, di dalam bersedekah. Jadi mereka bersukarela di dalam sedekah. Ya, yalmizunal muttawa'ina minal mu'minina fis sadaqati. Walladzina la yajiduna illa juhdahum. Mereka juga mencela siapa? Orang yang bersedekah tetapi dengan kadar kemampuan yang terbatas. Kalau tadi di sini secara harafiah al-muttawwi'ina, ya, ini. Jadi ini tadi kita muttawwi'ina adalah orang yang memiliki kelapangan untuk bersedekah sehingga bebas melakukan sedekahnya berapa saja. Kalau yang satunya lagi, yang satu ini adalah ini harus dalam kondisi sempit, juhdahum ini. Sesuai dengan kemampuan mereka. Ya. Jadi yang ini adalah al-muttawwi'ina, ini minal mu'minin, ini juga nanti minal mu'minin juga. Ya, ini kembali ke sini juga.
fi sadaqah walladzina la yajiduna, dan mereka juga mencela orang yang bersedekah yang la yajiduna, yang mereka tidak memperoleh apapun illa kecuali juhdahum, kecuali dengan usaha keras. Ya. Jadi mereka berusaha keras untuk menyumbang kepada Nabi. Mereka juga mencelanya. Yang berada mereka kecam, yang memaksakan diri untuk membantu perjuangan Nabi juga mereka kecam. Ya. Illa juhda. Juhda itu adalah usaha keras. Ya. Illa juhdahum. Fayaskharuna minhum. Maka mereka menghina mereka. Ya. Fayaskharuna minhum. Mereka menghina orang-orang seperti ini. Tapi apa kata Allah? Sakhirallahu minhum. Tapi Allah juga menghina mereka. Jadi ketika mereka menghina orang-orang beriman, sakhiruna, maka apa kata Allah? Sakhira juga. Allah juga sakhirallah. Sakhiruna minhum, sakhirallahu minhum. Ya, jadi Allah juga mencelah mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka ada azab yang pedih. Walahum adzabun alim. Nah, jadi jemaah sekalian sebagian ini karakter-karakter yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Jadi ini ada di setiap saat, setiap kurun waktu, setiap masa selalu ada. Itu ada disebut dengan berpenyakit nifak. Ada yang berjanji tapi tidak memenuhi janjinya. Ada yang kalau orang lain berbuat baik, mereka mencelanya. Ada yang juga kalau secara terpaksa bekerja keras untuk membantu Nabi, mereka juga mencegahnya. Ingat pada zaman Nabi di Mekah, itu kan banyak pengikut Nabi dari kalangan bawah, bahkan dari kalangan budak seperti Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, Khabbab al-Arats, itu kan orang-orang kalangan bawah. Nah, mereka mencelanya, ngapain kamu ikut-ikut pada Nabi? Hidup aja susah, kurang lebih begitulah. Ya. Jadi kalau orang yang bawah ikut pada Nabi, mereka tahu ngapain ikut-ikut pada Nabi? Hidup kamu aja susah. Ya. Nah, sedangkan kalau orang atas ikut pada Nabi dicela juga. Itu bodoh sekali itu orang, sudah memiliki status sosial, sudah punya harta, kok ngapain ikut-ikut pada Muhammad. Nah, begitulah. Jadi itu maksudnya di sini tadi. Jadi mutawa, ya. Jadi yang kata-kata apa tadi? Ini mutawwi'ina, jadi mereka mencela orang yang mutawwi'ina, mereka mencela orang yang juhdahum. Jadi mereka yang berkelapangan, mereka celah, mereka yang berkekurangan, mereka celah. Berkekurangan mereka katakan, ngapain ikut-ikut Muhammad? Kamu hidup aja susah. Nah, kepada yang berkelapangan, rezeki dia katakan, ngapain orang itu ikut pada Nabi? Rezekinya sudah cukup memadai, nggak ada gunanya lagi kan begitu. Ya, lebih ngurusin bisnisnya, lebih ngurusin macam-macam lah. Ya, seperti misalnya makanya mereka sangat tidak senang kepada misalnya Khadijah. Ngapain Khadijah itu mendukung Muhammad kan begitu. Padahal Khadijah tadinya itu adalah orang kaya pedagang terkenal. Jadi kesimpulannya jemaah sekalian, baik yang berkelapangan ataupun yang berkesempitan, mereka celah semuanya. Yalmizunal muttawwi'ina minal mu'minina fis sadaqah walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum. Mereka benar-benar membuat penghinaan, tetapi apa kata Allah? Orang beriman disuruh sabar saja. Apa sebabnya? Soal mereka terhinakan itu urusan Allah. Enggak usah kamu balik menghinakan mereka. Itu urusan Allah. Ya, sakhirallahu minhum. Allah akan menghinakan mereka. Jadi sakhirallahu minhum, Allah pasti akan menghinakan nanti mereka. Ya, jadi tidak perlu orang beriman itu khawatir. Ya, sakhirallahu minhum. Allah akan buat mereka terhinakan. Nah, orang-orang seperti tadi di atas ini dengan karakter-karakter yang disebutkan, terutama penyakit nifak, lalu kemudian Allah berfirman, istaghfir lahum. Istaghfir lahum, mohonkanlah ampun untuk mereka atau tidak. Jadi ada yang tidak tertulis ini. Ya, kamu mohon ampunkan mereka atau tidak kamu ampunkan mereka. Jadi istaghfir lahum. Jadi istaghfir lahum ini kamu mohon ampunkan mereka. Jadi kamu mohon ampunkan mereka, ya. Jadi ini tadi sakhirallahu minhum, baru kemudian walahum adzabun alim tadi. Jadi kita belum selesai tadi, adzabun alim. Kena istaghfir lahum. Kalau kamu minta ampunkan mereka, ya. Istaghfir lahum. Kalau kamu Muhammad minta ampunkan mereka, aw la tastaghfir lahum, atau tidak
Aw la tastaghfir lahum, atau kamu tidak minta ampunkan mereka, lahum. Ya, in tastaghfir lahum, jika kamu, ya, in tastaghfir lahum, jika kamu minta ampunkan mereka, sampai berapa kali? Sampai 70 kali. Ya, 70 kali. Ya. Jadi jika kamu minta ampunkan mereka sampai 70 kali, sab'ina marrah. Marrah ini kali. Sab'ina marratan. Jadi mohon ampunkan mereka atau tidak mohon ampunkan mereka. Jika engkau mohon ampunkan mereka sab'ina marrah, 70 kali Muhammad, falayyaghfirallahu lahum. Allah tidak akan mengampuni mereka. Ini menarik pernyataan ini. Falayyaghfirallahu lahum. Nah, apa yang bisa kita tangkap di sini jemaah sekalian? Yang bisa kita tangkap adalah bahwasanya istighfar Rasulullah harus sejalan dengan hukum-hukum Allah. Makanya ayat ini menjelaskan kepada kita tidak mungkin Rasulullah, nabi-nabi berjalan beda dengan keinginan Allah. Karena tidak mungkin terjadi ini, masa Nabi meminta ampunkan baru Allah tidak meminta ampunkan. Ini sebagai penjelasan bahwa ampunan Rasul sejalan dengan ampunan Allah. Maka kita lihat jemaah sekalian berbahagia, seandainya semua orang masuk surga jika diminta ampunkan oleh Rasul, dalam pengertian semua orang boleh diminta ampunkan oleh Rasul, maka tentu istri-istri Nabi tidak ada yang masuk neraka. Tapi dalam Al-Quran dikatakan istri Nabi Lut masuk neraka. Istri Nabi Nuh juga masuk neraka. Itu tercatat di dalam Al-Quran. Jadi istri Nabi Nuh masuk neraka, istri Nabi Lut masuk neraka. Lah, kurang apa suaminya? Nah, Allah mengatakan, ya, seandainya pun suaminya meminta ampunkan 70 kali, jadi seandainya suaminya minta ampunkan 70 kali, tidak mungkin Allah mengampuni mereka. Kenapa? Karena perbuatan istri itu sendiri telah menentang ajaran suaminya. Kalau Nabi tersebut meminta ampunkan istrinya yang jelas-jelas melawan suaminya, berarti kalau begitu makna perjuangan menjadi tidak ada. Karena semuanya nanti akan masuk surga, termasuk yang melawan. Ya, kalau begitu apalagi maknanya berbuat baik di muka bumi, tidak ada lagi. Nah, jadi oleh sebab itulah ayat ini menjelaskan bagus sekali. Istaghfir lahum. Ya, mohon ampunkanlah mereka, atau kamu tidak mohon ampunkan mereka, Allah tidak akan mengampuninya. Bahkan seandainya kamu meminta ampunkan mereka 70 kali, ingat 70 kali. Seandainya kamu minta ampunkan mereka 70 kali, Allah tidak akan minta ampunkan. Allah tidak akan mengampuninya. Nah, mari kita ambil contoh misalnya istrinya, misalnya Nabi Lut. Ya, kita lihat istri Nabi Lut. Istrinya Nabi Lut dan istri Nabi Nuh. Ya. Kita lihat di surat At-Tahrim 66, ya. Ayat nih 10, ya. Ini ada tulisan, daraballahu masalan lil ladzina kafaru, ya. Daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lutin, ya. Ayat 10, ya. Nih. Daraballahu masalan, Allah bikin perumpamaan lilladzina kepada orang-orang yang kafaru. Kafaru ini adalah kata kerja yang menutup dirinya. Siapa yang dijadikan contoh? Imra'atanuhin. Nah, jadi jelas disebutkan di sini Imra'atanuhin. Ya. Ini adalah disebutkan Imra'atanuhin. Imra'atanuhin. Perhatikan ya sekalian ini. Imra'atanuhin. Wa imra'atalutin, dan istri Nabi Lut. Ya. Imra'atanuhin wa imra'atalutin. Kanata keduanya, kanata ini artinya keduanya, ya. Jadi kanata keduanya, ya. Tahta abdaini, tahta itu berada di bawah, ini tahta berada di bawah. Abdaini dua hamba, min ibadina, berada di bawah pengawasan. Abdaini min ibadina, tahta abdaini min ibadina, soalihaini, suaminya itu adalah orang soleh. Salihaini, ini dua orang saleh. Tetapi apa yang terjadi? Fakhanatahuma, kedua istri itu mengkhianati suaminya. Jadi fakhanatahuma, lalu kemudian fakhanatahuma.
kemudian kedua suami itu mengkhianati, kedua istri itu mengkhianati suaminya. Imra'ata Nuh mengkhianati Nabi Nuh, Imra'ata Lut mengkhianati Nabi Lut. Ya. Fakhanatahuma. Apa yang terjadi? Falam yughniya anhuma minallah. Falam yughniya, maka kedua suaminya tidak akan mampu, tidak akan bisa anhuma mencukupi, membantu keduanya. Yughni itu membantu, mencukupi keduanya. Jadi falam yughniya, maka tidak mungkin keduanya mampu, ya. Jadi tidak mungkin keduanya mampu membela mereka. Falan yughniya anhuma minallah syai'a. Sesedikit apapun. Menggunakan kata sesedikit apapun, ya. Ini syai'a, sesedikit apapun. Tidak mungkin membantu sesedikit apapun. Waqila, dan dikatakan kepada mereka udkhula, jadi ini dikatakan kepada keduanya, ya, udkhula, masuklah kalian berdua, annar, ke dalam neraka, ma'ad dakhilin, bersama dengan orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Ma'ad dakhilin, ya. Jadi daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lutin. Kalau seandainya mereka bisa dimaafkan, pasti Nabi memaafkan mereka. Suami mana tidak memaafkan istrinya? Ya. Masa iya Nabi Nuh tidak memaafkan istrinya? Tapi kan tidak mungkin. Syarat untuk menerima permaafan tidak mungkin. Artinya permaafan Nabi dan permaafan ampunan itu ada syaratnya. Nah, syarat itu tidak terpenuhi, percuma. Seperti tadi, kau minta ampun ke mereka 70 kali pun tidak akan mungkin Allah mengampuni mereka. Nah, jadi harus syaratnya ditentukan. Siapa yang menentukan? Allah. Nah, istri Nabi Nuh tidak bisa memenuhi syarat itu. Istri Nabi Lut tidak bisa memenuhi syarat itu. Sehingga seandainya suaminya pun mau melakukannya, falam yughniya anhuma. Tetap kedua suami mereka itu, masing-masing suami mereka itu tidak akan bisa membantu mereka di sisi Allah syai'an sedikit pun. Sehingga wakila dikatakan kepadanya, udkhulan nara, masuklah ke dalam neraka madakhilin, bersama dengan orang-orang yang masuk. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia. Jadi kita sudah lihat itu ayatnya, ya. Kita teruskan di sini, zalika. Jadi tadi istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah. Jika engkau memaafkan mereka 70, minta ampun ke mereka 70 kali lipat, fala yaghfirallahu lahum, maka Allah tidak akan mengampuni mereka. Apa sebabnya? Dzalika bi annahum kafaru. Karena sungguhnya disebabkan karena mereka. Jadi bima di sini ada muncul, bima itu karena, sebab. Ya, dzalika, demikian itu disebabkan karena kafaru billahi wa rasulih. Karena mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau sudah dari hatinya ingkar kepada Allah dan Rasulnya, ya tidak bisa. Ya, kafaru billahi wa rasulih. Bi annahum kafaru billahi wa rasulih. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan dia dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang fasik, ya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Jadi kelihatan bersama orang beriman, tetapi hati mereka hakikatnya tertutup. Jadi hati mereka tidak beriman, hatinya tertutup. Jadi kafaru, hatinya kafaru, tertutup. Kepada apa? Kepada Allah, ya, dan kepada Rasulnya. Sehingga apa yang terjadi? Ya tidak mungkin mereka dapat hidayah. Ya. Nah, jemaah sekalian serbaik, Bapak Ibu yang sangat berbahagia, mudah-mudahan ayat-ayat ini bisa mengingatkan kita. Ini adalah berkenaan dengan surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ini, jemaah sekalian serbahagia, surat At-Taubah ini mengingatkan kita tentang kejadian-kejadian di seputaran perang Tabuk. Dan perlu kita sampaikan, perang Tabuk ini terjadi kurang lebih tahun ke-9 Hijriah. Jadi tinggal setahun Nabi wafat, tetapi kita lihat bahwa orang-orang yang berkarakter seperti ini masih tetap ada. Jadi mengasumsikan bahwa orang-orang dari sekitar Nabi itu baik semuanya, itu tidak benar. Bertentangan dengan realitas objektif manusia. Apa realitas objektif manusia? Manusia itu bukan makhluk yang bisa diprogram. Manusia itu adalah makhluk yang punya pilihan bebas, sehingga bersama dengan Nabi pun bisa memilih sebaliknya. Contohnya tadi, istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi Nuh. Begitu juga misalnya dengan anaknya Nabi Nuh. Walaupun bersama dengan Nabi Nuh, ayahnya, tapi mereka bisa memilih. Contohnya lagi anaknya Nabi Adam, Kabil dan Habil.
dibesarkan dengan pendidikan yang sama, keluarga yang sama, tetapi satu jadi pembunuh yaitu Kabil dan satu jadi suci seperti Habil. Kenapa? Manusia itu adalah makhluk yang punya kemerdekaan untuk memilih, sehingga mengasumsikan semua orang ada di sekitar Nabi itu baik, itu tidak benar. Ya, tidak benar. Kenapa? Bertentangan dengan realitas objektif manusia, bertentangan juga dengan diktum-diktum, nas-nas yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Masih ada waktu kita 1/4 jam lebih. Kalau ada yang bertanya, dipersilakan melalui Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di chat tidak ada pertanyaan, Ustadz. Oh iya. Iya, Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Kalau ada yang bertanya, Bapak Ibu sekalian silakan. Dinyalakan sendiri mic-nya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan tadi istri Nabi Lut sama Nabi Nuh itu kan masuk neraka ya Ustadz karena dia mengkhianati suaminya sendiri gitu. Iya betul. Nah, kejadian perang Jamal itu gimana ya dengan Aisyah? Kan udah mengkhianati Rasulullah juga, apakah diampuni sama Rasulullah? Ini jemaah sekalian berbahagia, kita karena tidak ada diktumnya secara tertulis dalam Al-Quran, kita tentu tidak berani memberikan hukum ya. Kenapa? Karena ini jelas ada di Quran ya. Yang kita bisa bicarakan hanya ada di Quran. Ya, kenapa? Karena ini jelas-jelas ada di dalam Al-Quran. Jadi kita sampaikan ini ada. Ya. Kalau yang tidak tertulis dalam Al-Quran, kita tidak berani. Karena itu bukan wewenang kita. Ya. Oke. Ya, jadi kita bukan wewenang kita. Ya, yang wewenang kita sampaikan seperti apa yang ada dalam Al-Quran. Tentang orang aslinya seperti apa nanti di akhir di sisi Allah, ya kita tidak tahu. Itu Allah yang punya pengetahuan. Nah, kita mengatakan istrinya Nabi istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut, ya karena memang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi memang ini ada. Jadi ini ada ini istrinya Nabi Nuh. Ini istrinya Nabi Lut. Ini Imra'ah itu istri. Istrinya Nabi Nuh, istrinya Lut. Baru kemudian dikatakan udkhula, masuklah kalian berdua. Ini udkhula itu masuklah kalian berdua. Ya, di mana An-nar ini disebutkan An-nar dalam neraka. Jelas ada disebutkan. Ma'a bersama dengan ad-dakhilin, bersama dengan orang masuk. Jadi ini artinya ini adalah tidak bisa dipungkiri. Memang Tuhan yang bilang begitu. Ya, jadi karena Al-Quran adalah datang dari Allah, nah berarti Allah yang mengatakan begitu. Selain daripada itu kita tidak punya wewenang untuk menentukan. Kira-kira begitu. Yang lain lagi. Nah, jadi kesimpulannya jemaah sekalian berbahagia bahwa ini menunjukkan bahwa hati kita boleh saja pada tahap tertentu kita belum melaksanakan semua agama, ya, tetapi jangan sampai ada dalam hati kita mencelah, ya, apalagi mencela Rasul. Kita lihat tadi itu mencela Rasul saja tidak adil, itu sudah tidak mungkin diampuni dosanya. Apalagi kalau misalnya sampai pada tingkat membunuh Rasul-Rasul atau membunuh keluarga Rasul yang suci. Jadi dalam Al-Quran kan ada kata-kata mereka membunuh Rasul-Rasul. Ya, mereka membunuh Rasul-Rasul Allah dan mendustakannya. Ya, kadzabatum wa ba'duhum yaqtulun. Sebagian nabi mereka dustakan, sebagian nabi mereka bunuh. Jadi ada dalam Al-Quran disebutkan ada orang bunuh nabi. Nah, jadi kalau mencela saja tadi nabi tidak bisa berbuat adil, itu sudah masuk kategori tidak mungkin diampuni dosanya, apalagi ya, padahal secara zohiriyah mereka adalah Islam. Kenapa dia ikut berperang bersama Nabi? Dia ada di dalam di dalam armadanya Nabi, di dalam pasukannya Nabi. Ya, tetapi pada faktanya Allah tidak akan mengampuni mereka. Tidak tanggung-tanggung sampai 70 kali, sab'ina marrah. Ya, jadi Nabi itu istighfar dalam satu hari sekitar 70 kali. Jadi jemaah sekalian, kalau Nabi saja istighfar dalam satu hari 70 kali, siapalah kita ini jemaah sekalian? Kita ini kan rata-rata istighfar itu cuma 5 kali, yaitu pada saat selesai sholat. Ya, biasanya kalau selesai sholat istighfar, astagfirullahaladzim. Biasanya 3 kali, jadi 3 kali 5 cuma 15 kali. Kalau habis sholat, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
3 kali astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Cuma 3 kali, 1 kali sholat. Berarti kalau 5 kali sholat cuma 15 kali. Sementara siapalah kita ini dibanding dengan Nabi yang manusia suci. Jadi manusia suci seperti Nabi saja ini sab'ina marratan, 70 kali. 70 kali. Sab'ina marratan, 70 kali. Ya. Apalagi kita. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Nabi itu istighfar 70 kali. Dan istighfarnya Nabi kalau kita lihat ini bukan istighfar atas dirinya saja, tetapi istighfar untuk umatnya, untuk orang lain. Karena di sini katakan, ya, istaghfir lahum, kamu minta ampunkan mereka. Ya kan berarti Nabi itu minta ampunkan. Cuma sekarang kalau kita ini kan setiap hari kebanyakan hanya minta ampun untuk diri kita saja. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita juga adalah baik sekali. Selain kita minta ampun untuk diri kita minta ampun juga untuk orang lain. Jadi jangan hanya untuk diri kita. Kan ada urutannya tuh, Rabbighfirli, nah itu untuk diri kita. Wali walidayya, untuk dua orang tua kita. Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya, al-ahya'i wal amwat. Al-ahya'i minhum wal amwat, kan begitu. Jadi harusnya kita istighfar bukan hanya untuk diri kita. Jadi Rabbighfirli untuk diri kita, terus kemudian wali walidayya untuk dua orang tua kita, orang tua saya, baru kemudian orang mukmin wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, bahkan biasa ditambahi para ulama kita dengan mim masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha sahliha wa jabaliha. Nah, jadi kita minta doakan semua orang. Jadi karena Nabi contohkan ini. Ya, Nabi contohkan, Nabi istighfar untuk manusia, ini lahum ini untuk mereka. Jadi lahum itu bagi manusia. Ini lahum semua ini mereka nih, ya. Jadi semua kata lahum di situ adalah untuk mereka, ya. Jadi kata lahum di sini, ya, di sini lahum, sini juga lahum, ya. Begitu. Jadi kita sedapat mungkin dengan minta ampunkan banyak orang, kita akan insya Allah lembut hatinya. Kenapa? Karena akan hilanglah dalam hati kita dendam, iri hati, dengki, dan sebagainya.